Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, pantaslah bagi kita untuk selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Salah satunya, Allah masih memberikan umur kepada kita sampai di akhir Ramadan. Rasulullah SAW pada 10 terakhir Ramadan melakukan iktikaf. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Melakukan iktikaf sebagai tanda rasa syukur terhadap karunia Allah. Dan orang yang beriktikaf tentu akan mendapatkan tambahan kebaikan-kebaikan. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'takifi. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang melakukan iktikaf. Huwa ya'kifu dzunuba. Orang yang melakukan iktikaf itu, dia berdiam diri, menahan diri dari dosa-dosa. Wa yujra lahu minal hasanati, dan dialirkan kepadanya pahala-pahala dari kebaikan-kebaikan. Ka'amilil hasanati kulliha, sebagaimana pahala orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan seluruhnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Saudaraku, melakukan iktikaf merupakan ibadah, tentu akan mendapatkan pahala. Tetapi melakukan iktikaf hendaknya juga memperbanyak amal solih, seperti zikir, istighfar, baca sholawat, membaca Al-Quran. Apalagi di akhir Ramadan, kemungkinan kita dapatkan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dan kita tahu bahwa Lailatul Qadar terkait dengan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada
Lailatul Qadar. Kemudian Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Untuk itu, saudaraku, perbanyaklah membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka kepadanya dengan membaca Al-Quran itu diberikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu lalu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ar-Rasulullah katakan, la aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah aku katakan satu alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Begitu kita membaca alif lam mim, maka 30 kebaikan dapat kita raih. Sungguh berbahagialah orang yang bisa membaca Al-Quran sampai 1 juz, 2 juz, bahkan bisa mengkhatamkan Al-Quran. Tetapi mesti diingat, membaca Al-Quran diperintah oleh Allah dengan bacaan yang tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, menggunakan kaidah ilmu tajwid. Rasulullah menganjurkan kepada kita agar kita senang membaca Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Saudaraku, di akhir bulan Ramadan hendaknya kita juga memperbanyak sedekah, karena sedekah akan menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Oleh karenanya, sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Rasulullah menganjurkan agar kita banyak bersedekah, dan sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Bahkan ngasih makan buka saja dosa akan diampuni oleh Allah. Man fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubi. Barang siapa yang ngasih makan buka untuk satu orang yang berpuasa, maka bagi yang memberikan makan itu dosa-dosanya akan diampuni. Dan barang siapa yang memberi makan buka bagi orang yang berpuasa, dia juga akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa yang menerima makanan dari kita. Dan pahala orang yang menerima makan itu tidak akan dikurangi,
Berarti kita berpuasa, kita mendapatkan pahala puasa dan juga mendapatkan pahala orang yang menerima makanan dari kita. Kalau kita ngasih makan satu orang, berarti dapat pahala orang yang berpuasa satu orang. Kalau kita memberi makan 10 orang, dapat pahala puasa dari 10 orang, ditambah pahala yang kita lakukan sendiri. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, tidak semua kami ini bisa memberi makan buka kepada orang yang berpuasa." Kata Rasulullah, pahala Allah ini diberikan kepada orang yang ngasih makan orang yang berpuasa walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya seteguk air susu, walaupun hanya sebiji kurma. Saudaraku, kita bersedekah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan rizki dari Allah, sehingga kita bisa bersedekah dengan sedekah yang lebih banyak, dengan harapan mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.